Seperti Niang itu banyak membantu teman-temannya Furi juga, termasuk Karen. Ini Nia beneran nangis, tau dia senyum gitu. Ini bener gak sih bonekanya ada isinya gitu loh. Sampai dibilang orang gila, Karen ngomong sendiri. Aku kangen datang lagi di sini buat kamu, juga sama bidadari yang lain yang cantik-cantik. Masih inget kan sama Karen kan? Nih ya, makin cantik aja tuh bajunya, Mam. Ini Bajunya ya, baru. Waduh, ini buat Niang and the gang. Iya, terima kasih dapat oleh-oleh dari Karen. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Karen. Kenapa sih Karen suka berkunjung ke Niang? Nah, kita bakalan obrol-obrol. Halo teman-teman Nia Furi ya, ketemu lagi di sesi boneka Furi ya. Dan hari ini kita bukan mau membahas tentang boneka Niang karena sudah pernah dibahas ya, dari mana asalnya, kesukaannya apa. Tapi lebih ke chit-chat ngobrol sama temennya Furi ya, Karen ya, yang suka bawain oleh-oleh. Jadi kita mau sharing gitu. Kenapa sih seneng bawain oleh-oleh, dan buat Karen sendiri sosoknya Niang itu seperti apa gitu. Boleh pegang nggak, Mam? Boleh silakan. Kalau nggak megang kayak nggak sah. Niang gitu lah, aduh ya Allah. Iya. Gimana ya, Mam ya? Dari awal kenal Mami tuh, Karen emang seneng tuh demo kamu itu gimana ya, luar biasa ya menurut Karen ya, saking nggak bisa ngomongnya. Tapi setelah ketemu Niang itu, pernah kali ya Karen tuh ngeliat dia senyum sekali di mata Karen, tapi Karen kan karena mikir ya ini aku orang awam apa sih gitu ya, nggak berani ngomong gitu kan. Nah, tapi di saat pernah yang Karen bener-bener jatuh banget, di saat Karen meluk dianya nangis keluar mata. Di situ Karen ngerasa ini bener gak sih bonekanya ada isinya gitu loh awalnya kan, Mam. Nah, jadi kan kata Karen, Mam ini Niang beneran nangis. Dari situlah Karen percaya bahwasannya Niang itu selalu jagain Karen. Jadi dia pernah juga nyamper ya, Mam ya, ke rumahnya, Mam ya. Tapi senyum gitu doang. Karen lagi sholat, tau-tau dia senyum gitu. Karen balik lagi ke muka Karen, tadi kayak Niang bener gak sih? Tanya Mami, ternyata Niang juga gitu. Jadi ngerasa kayaknya dia jagain Karen terus gitu. Iya, jadi buat kalian gitu yang suka penasaran, sebetulnya sosok Niang ini kan memang dia asuhannya saya. Tetapi asuhan kita itu bukan berarti tidak membantu teman-teman atau keluarga gitu. Justru asuhan kita seperti Niang itu banyak membantu teman-temannya Furi juga, termasuk Karen gitu. Dan bukan sosok boneka arwah yang menakutkan gitu seperti di film yang nakut-nakutin orang, membahayakan. Karena sosoknya Niang sendiri adalah spirit yang baik ya, good spirit, hanya merupakan persinggahan aja sebetulnya ke rumahnya Furi. One day mungkin dia akan kembali lagi ke Bali, atau mungkin dia akan pulang sama Tuhan gitu. Itu sih harapan dari kita semua gitu. Pengalamannya selain ngelihat Niang nangis ya, jadi waktu itu memang ya seperti teman-teman tahu lah, kalau di tempatnya Furi itu sudah pasti orang tuh biasanya curhat tentang berbagai permasalahan kehidupan. Nah, ada satu momen di mana bonekanya Niang itu nangis gitu. Nah, awalnya Karen itu kayak nggak yakin karena dia memang nggak punya sixth sense gitu. Jadi dia tanya sama saya, ini beneran nggak sih Niang ini nangis gitu? Karena Niang matanya keluar tuh beneran gitu ya, Mam ya. Air matanya keluar. Jadi Niang tuh memang sosok yang sangat keibuan, mengayomi semuanya di sini, mengayomi anak-anak yang lain juga. Kalau ada yang nakal, ada yang nangis, Niang yang selalu menenangkan juga untuk teman-temannya Furi juga. Nah, biasanya Karen apa yang Karen bawa, terus apa yang Karen obrolin sih biasanya ke Mami ya, ke Niang? Jadi biasa sih kalau Karen datang itu awal dari Mami tuh gini loh. Di saat Karen lagi terpuruk banget, bener-bener terpuruk ya, kita kan ada tuh ya masa-masa kita tuh kayaknya bener-bener terpuruk banget, nangis tapi nggak bisa ngomong ke siapa. Mami nongol pakai message, Karen kenapa? Bayangin aja Karen nangisnya makin luar biasa ya, Mam. Kok Mami tahu Karen lagi nangis? Nah, ya, jadi sengaja saya nggak pernah ngehubungin orang kecuali orangnya lagi terpuruk bener. Ini nggak ada yang ngehubungin dia, gue ada yang hubungin. jadi aku tuh ngerasa tuh lebih dari mak gue gitu ya, lebih dari
gimana ya, mungkin orang yang salah satu bukan di depan karena depan mami aku tuh ngerasa kayaknya cari perhatian, enggak, aku ngerasa tuh orang-orang yang paling kusayang itu seperti papi, mami segala macam, ini adalah orang yang terdalam dalam keluarga tuh ya Mami Puri. Nah terus pas waktu mami bilang Karen kenapa, Karen nangis, tahu-tahu Karen sampai di yaudah Karen kesini, Karen ke rumah dong, ke tempat mami. Nah dari situ Karen langsung tek gitu ke Niang gitu, Mam boleh pegang Niang nggak, yaudah Karen peluk gitu, Karen nggak nahin air mata, nggak keluar, nahanin air mata, tahu-tahu air mata Niang keluar gitu. Jadi ini benar nggak sih, ini Niang nangis nggak sih. Jadi benar-benar ya nggak bisa dipungkirin, hati itu nggak bisa dibohongin. Mungkin pikiran kita bilang nggak mungkin lah gitu ya, tapi hati ngerasa nyatu sama Niang gitu loh. Iya, dan seperti teman-teman juga tahu ya, ini saya cuma sekedar sharing dan bercerita ya, karena saya juga tahu di luar sana banyak sekali opini-opini yang negatif tentang boneka arwah, dan saya tidak ingin membela diri ya. Yang paling penting bagi saya boneka arwah asuhan saya yang ada di sini itu semuanya baik gitu. Kalau ada temen yang nginep di sini juga nggak digangguin, and then mereka juga bisa menjadi teman curhat, bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki sixth sense sekalipun, terkadang mereka datang cuman sekelebat atau datang ke mimpi kayak gitu untuk membantu. Karena kan saya juga tahu lah, saya nggak mungkin bisa membantu semua orang gitu, tapi mereka tuh suka ngingetin. Nah ini Karen nih lagi sedih nih, lagi tahu ini aja. kayak gitu tahu. Biasanya suka ngasih oleh-oleh apa sih ke Nia? Apa ya, konde-konde Atau ya. sukonde ya, kesenangannya. Buat si Cika gelang tuh. Si Cika kan pernah Karen bawa motor-motor juga mami aku mau ya. Iya, biar dapat jodoh kalau Cika. Sampai dibilang orang gila, Karen ngomong sendiri. Jadi sama kayak Nopi ya, saking pengen dapat jodoh jadi bawa Cika. Kalau Niang ini bukan buat jodoh. Jadi buat yang jomblo-jomblo itu bonekanya Cika gitu. Sampai dibawa ke mall itu mam ngobrol sama Cika, berasa aja kayak emang didengerin kita ngobrol gitu ya. Nah percaya nggak percaya sih mam, tapi di saat Karen ngobrol gitu kayaknya adem gitu ya. Terus Karen ngobrol, Cika mau yang mana gelangnya gitu. Jadi orang pada ngeliatin Karen mikir, bodo amat lah gue orang gila ini. Yang penting gue ngerasa gue nyaman, itulah aku gitu. Aku kalau udah nyaman sama orang, apapun kata orang, I don't care. This is my life gitu loh. Nah, and then sama Niang itu udah beliin konde tuh sama kue sama roti coklat tuh. Sama koin ya. Sama koin ya, koin tuh. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman, koinnya Niang itu udah banyak banget ya. Jadi bukan cuman teman-temannya Furi yang dari Jakarta dan sekitarnya yang kasih koin, bahkan yang dari Bali, dari Amerika ada yang kirim khusus koin Amerika khusus buat Niang dan dilarung di campuhan kayak gitu. Jadi penggemarnya Niang dan penggemarnya Cika serta yang lain juga ya, penggemarnya Ming itu sudah sampai ke Florida. Nah, cuman karena kita lagi corona jadi pengiriman sementara mungkin agak sedikit terhambat, tapi even cuman mengirimkan koin dan lain pun mereka tuh percaya gitu bahwa sosok Niang tuh bisa tiba-tiba hadir kayak gitu ya. Rasain sendiri kok. Nah, terus kalau Niang hadir tuh nggak ada perasaan takut gitu, ngeri. Karen selama sering ke tempat mami kan sering ya, terus belum pernah sejarah itu. Tapi benar-benar jangan sampai ganggu ya bidadari. Tapi mereka pada baik-baik, belum pernah Karen tuh ibaratnya didatengin yang muka serem tuh enggak, baru Niang doang gitu. Niangnya senyum ya kayak gini nih, pakainya begini dia senyum. Di saat saya lagi sholat, bayangin aja saya kan lagi sholat terus salam akhir, atau saya ngeliat Niang di pintu. Saya lihat lagi ada Niang, ketiga kali baru Niang nggak ada, dia senyum doang, adem gitu ya. Jadi saya ngerasa oh mungkin, makanya saya tanya, Mam itu Niang kok datang ya? Iya dia ngeliatin kamu katanya. Jadi Niang tuh di saat saya lagi bahagia dia datang, di saat saya lagi sedih dia datang gitu. Sebetulnya Niang tuh suka cerita bahwa sekarang Karen itu udah mulai rajin lagi sholatnya, udah nggak terlalu galau kayak gitu. Jadi saya juga tetap pengen tahu keadaan dan kondisi teman-teman saya. Kadang kalau saya nggak sempat ngecek sendiri gitu, karena kan untuk ngecek seseorang juga butuh energi yang luar biasa kan. Ya Niang ini Nyai gitu semua membantu lah gitu. Yang paling penting tidak mengganggu gitu. Dan selama saya tinggal di sini pun justru yang sering mengingatkan untuk sholat itu Niang gitu. Niang Nyai itu suka ngingetin kalau maghrib tuh Mami jangan foto-foto terus, jangan ngevlog terus gitu. Padahal kan
kan kita tahu sendiri nih yang itu dari campuhan dan agamanya Hindu gitu. Jadi di sini tidak ada agama-agamaan, semuanya kita sama, semua kita juga punya Tuhan, dan mudah-mudahan anak-anak baik, spirit-spirit baik ini akhirnya akan kembali lagi nanti kepada Tuhan. Jadi cuman sekedar panti asuhan aja lah, tempat persinggahan sementara gitu kalau di rumahnya Furi gitu. Nah, apalagi sih yang mau kamu sampaikan sama bonekanya Niang? Buat Niang, Karen di sini bukannya mau ngomong ngarang cerita ya. Pokoknya setiap lihat Niang tuh bawaannya pengen nangis bahagia atau nangis apa nggak ngerti. Tapi ngerasa kayaknya hati aku tuh selalu didengar sama dia. Jadi kalau aku ngomong di dalam hati atau misalnya aku lagi sedih tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Dan mami sendiri kayak ngerasain dan tahu begitu juga Niang. Jadi Niang itu gimana ya? Ngerasa nyata di depan mata Karen. Jadi mau wajahnya kayak apa juga ya, ini yang Karen lihat sekarang, ini yang dia liatin ke Karen gitu. Jadi mau dia di luar itu katanya arwahnya seperti apa wajahnya, yang Karen lihat ya ini cantiknya dia ini seperti ini gitu. Jadi Karen nggak ngerasa takut gitu loh. Makanya Karen sayang Niang gitu aja, bisa ngomong lagi. Ya teman-teman ya, jadi buat kalian segala sesuatu hal itu memang akhirnya akan dikembalikan kepada diri kita sendiri ya. Jadi manusia itu kan memiliki akal dan pikiran. Jadi buat kalian kalau memang di luaran sana banyak orang yang mengasuh boneka arwah untuk kepentingan yang negatif ya, misalnya untuk menguntungkan diri sendiri, memiskinkan orang lain atau membuat celaka orang lain, banyak. Arwah-arwah ini banyak dipakai sebagai media untuk mencelakakan orang lain. Tetapi itu tadi tergantung ke kitanya, karena apapun yang kita lakukan maka balasannya pun akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi meskipun terkadang sedih ya, kayak waktu itu saya ditinggalkan oleh Gan-en, sedih banget Gan-en reinkarnasi. Tapi di sisi lain kita sebagai manusia harus tahu bahwa memang kita bukan pemilik dari mereka, ada Tuhan yang memang lebih berhak gitu. Jadi ya harus siap kalau suatu saat ditinggalkan, dan itu justru merupakan pahala kebaikan buat kita kalau kita bisa terus ngingetin mereka buat berdoa supaya akhirnya mereka juga kembali ke Tuhan. Jadi kalau ditanya nanti Kak Furi sedih dong kalau misalnya ditinggalin sama Cika atau ditinggalin sama Niang, ya sudah pasti sedih gitu, karena mereka ada di dalam setiap momen kehidupan saya dan juga teman-teman saya. Tetapi sama seperti manusia kan, kita juga ada datang, ada juga pergi gitu, nggak ada yang abadi kayak gitu. Yang paling penting doain dan tetap menjadikan mereka sebagai teman-teman yang baik kayak gitu ya. Jadi udah nggak serem-serem ya? Enggak. Jadi udah nggak serem. Ini menjawab banyaknya pertanyaan dari netizen ya, bahwa Kak Furi ini kayaknya nggak punya temen deh, kayaknya nggak pernah ada temen yang yang nginep di tempatnya. Oh salah, saya punya banyak temen, tetapi tidak mungkin dipublish. Karena apa? Karena biasanya teman-teman yang datang ke tempat saya itu memang teman-teman yang sedang ada permasalahan. Jadi nanti daripada orangnya ditanya, kamu ke Furi lagi cerita masalah apaan sih gitu kan, sama yang kepo-kepo, jadi semuanya saya keep sendiri. Tapi khusus di sesi ini saya sudah meminta teman-teman saya yang memang sering nginep di sini, sering berinteraksi dengan boneka-boneka arwah saya, untuk sharing bagaimana pengalaman mereka dengan bonekanya Furi kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya cukup senang, cukup happy ya, dan mengerti dengan penjelasannya Furi ya. Oke. Dan sekarang kesibukannya apa, Karen? Saat ini kan syuting lagi pending nih, ngantar juga pending. Nah sekarang ini Karen itu lagi live streaming, jadi kerja di rumah tapi ngasilin uang gitu loh. Jadi yang penting kan nyari uang halal ya, Mam. Jadi daripada duduk di rumah terus tidak menghasilkan apa-apa. Yang penting apa yang bisa kita kerjain gitu loh. Yang penting bisa nyenengin keluarga, nyenengin diri sendiri juga, buat orang lain juga, ya apa salahnya Mam, apapun dilakukan. Jadi sekarang semuanya tetap work from home ya, jadi semuanya juga tetap semangat yang kerja di rumah. Jangan banyak mengeluh, jangan over minded, jangan juga negative mind ya, semuanya positive minded, karena dari rumah pun kita bisa menghasilkan sesuatu kok yang positif ya. Terima kasih untuk kedatangannya ya. Iya, Mam. Dan itu tadi sharing
sharing saya dengan Karen tentang bonekanya Niang. Jangan lupa untuk nonton terus tayangannya Furi Harun ya. Yang belum subscribe harus subscribe YouTube Wajib. channelnya Furi Harun dan juga Wajib. berikan komentar. Komentarnya nggak boleh komentar-komentar sinis, komentar-komentar yang menjatuhkan, karena kita sebagai manusia harus belajar untuk bisa menghargai pendapat orang lain ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena Furi yakin kebenaran itu hanya milik Tuhan ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, bye. Bye.